Oke, puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman tentang kebenaran berita Injil atau berita kabar baik. Dan saya akan menyentil sedikit, seperti saya janjikan beberapa minggu ini, kita akan sedikit nyerempet akhir zaman, supaya saudara juga jangan dionjang-anjingkan dengan pengajaran-pengajaran yang menakutkan tentang berita akhir zaman yang selama ini membombardir kita dengan berita yang penuh dengan ketegangan, gejolak politik, berita-berita yang kurang baik, ekonomi yang bergejolak dan lain sebagainya. Itu semua pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menahannya. Saudara mau rohani, saudara tidak rohani, berita tentang akhir zaman, berita tentang gempa bumi, berita tentang kegoncangan, berita tentang perang, berita tentang politik, berita tentang apapun yang tidak baik pasti akan terjadi. Dan semakin hari akan semakin frequently, semakin dekat jaraknya. Kalau dulu kita dengar berita bencana berapa tahun sekali, nanti makin ke depan, makin dekat, berita peperangan, berita duka cita, berita kehancuran, berita-berita yang tidak baik akan semakin dekat, semakin frequently. Bukan cuma frequently-nya yang akan semakin cepat, tetapi juga kejadiannya akan semakin intens. Akan semakin bertambah buruk, bertambah banyak korban. Dan memang ini yang didengung-dengungkan oleh iblis supaya anak-anak Tuhan pun gemetar ketakutan. Tetapi kalau kita yang punya Tuhan gemetar ketakutan, orang-orang yang tidak punya Tuhan akan lari kemana? Nah, kita yang punya Tuhan bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kegagahan kita, bukan kemampuan kita, kebisaan kita, tidak. Tetapi ada satu berita baik yang seringkali anak Tuhan sendiri tidak menyampaikannya. Yang disampaikan walaupun khotbah berita akhir zaman tentang keadaan antikris yang menakutkan, tentang penyakit yang melanda dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah berita buruk ini ada satu berita sukacita. Dan saya harap jemaat kita Rock Sydney akan menjadi pembawa berita ini. Yaitu berita kabar baik di tengah-tengah dunia yang memberitakan kabar buruk, kabar resesi lah, inflasi lah, guncangan politik lah, penyakit, sampah dan lain sebagainya. Dan masa depan yang tidak menentu. Saya mau katakan ada satu yang pasti, yaitu berita tentang kerajaan Allah. Nah, kita buka ayatnya. Matius 24, ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Coba kita baca lagi kurang keras. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau ada orang yang berkata tentang akhir zaman sudah dekat, kalau yang dikatakan oleh dunia kiamat, tetapi di dalam Alkitab tidak ada kata kiamat. Saudara boleh cari sampai ujung ke ujung, gak akan ketemu kata kiamat. Yang ada adalah the end of the day, the end of the age, akhir zaman. Nah, tetapi tidak akan terjadi akhir zaman. Kedatangan Yesus yang kedua kali bukan akhir zaman. Kedatangan Yesus kedua kali adalah tanda zaman baru dimulai. Sementara kita yang percaya akan ada masa lagi yaitu 1000 tahun. Dan sebelum sampai masa-masa ini terjadi, ada satu masa, dikatakan Alkitab Matius 24 ini berkata apa? Berita Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh muka bumi, barulah tiba kesudahannya. Saudara harus tahu berita tentang akhir zaman yang betul-betul mendekati akhir zaman adalah
kalau berita Injil Kerajaan Tuhan sudah diberitakan ke seluruh muka bumi. Pertanyaan saya, sudahkah berita Injil Kerajaan ini diberitakan ke seluruh muka bumi? Ada orang nggak sih? Belum. Lalu kenapa kita digoncangkan dengan berita perang lah, dengan gempa bumi lah, dengan penyakit sampar, dengan goncangan ekonomi kita ditakutkan. Dan begitu takutnya. Dan kalaupun berita Injil Kerajaan sudah disampaikan ke seluruh muka bumi, perhatikan. Akhir zaman bukan yang menakutkan buat anak-anak Tuhan. Akhir zaman adalah merupakan hal yang sangat sukacita buat kita. Ya inilah tujuan akhir dari kehidupan di dunia dengan physically dan akan berubah menjadi kehidupan yang sempurna dengan physical yang diperbaharui. Nanti pada waktu rapture dan kita akan turun lagi ke dunia setelah terjadinya segala sesuatu dengan benar. Nah itu adalah belakangan. Yang sekarang yang saya akan kupas, akan saya jelaskan kepada kita bahwa berita Injil Kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh muka bumi. Senggol kiri kanannya tanya, kamu sudah ngomong belum tentang Injil Kerajaan? Nah, ini yang penting, Anda harus menjadi pembawa berita Injil Kerajaan. Jangan senggol kiri kanannya, lu udah denger belum? Perang lu udah denger belum? Lu di sana resesi lu udah denger belum? Di sana penyakit bertambah lu. Yang kita bawa berita-berita yang menakutkan. Tetapi kita nggak pernah bicara berita, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Gua ini dulu begini, sekarang gua diselamatkan. Nah, itulah berita Injil Kerajaan. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi penginjil-penginjilnya iblis, antikris, untuk menjadi corong membesarkan perkara-perkara yang akan dia buat. Sehingga kita bawa kemana-mana, aduh gila lu gua takut. Nah, ketakutan ini yang dibawa kemana-mana. Padahal Tuhan bilang, gak ada yang perlu ditakutkan. Berita Injil Kerajaan harus disampaikan ke ujung bumi. Next slide. Poin pertama dari khotbah saya adalah berita Injil Kerajaan harus disampaikan ke ujung bumi. Apa itu gospel? Injil adalah gospel. Bukan gosip, bilang sebelahnya. Gospel. Bedanya sedikit ya, beda tipis. Kita sering bawa gosip tetapi lupa bawa gospel. Siapa yang dari rumah memang niat ke gereja? Ada yang sekalian mau belajar jalan-jalan, shopping, ntar makan dan lain sebagainya? Pertanyaan saya, kalau memang dari rumah niat ke gereja, bawa Alkitab nggak? Ada di handphone, Pak. Gospel adalah berita Injil. Kita datang ke gereja, saudara enak duduk mendengarkan, pulang sampai rumah tadi Om Sam khotbah apa? Nggak tahu, yang penting kan lihat Om Sam khotbah. Nggak pernah saya lihat ada yang rajin mencatat gimana. Saya mempersiapkan khotbah ini berhari-hari loh. Ini catatannya sampai segini banyaknya. Saudara yang dengar cuma enak dengar, tapi setelah itu ditanya, nggak tahu ya khotbah Om Sam itu apa. Kalau ada yang punya yang tahu gospel sama gosip, iya kan? Bagaimana kita akan menjadi pemberita-pemberita kabar baik kalau kabar baik itu tidak ada di dalam diri kita? Gospel bahasa Yunaninya evangelion. Evangelion. Evangelion kita bisa menjadi angel dan ion. Angel artinya apa? Malaikat. Nah, arti bahasa atau kata malaikat adalah messenger, pembawa berita. Semua malaikat Tuhan, bukan semua, sepertiga malaikat Tuhan yang dipimpin oleh Gabriel adalah messenger, pembawa berita kebenaran Tuhan kepada umat manusia.
Evangelion. Jadi kalau saudara membawa berita kabar baik, saudara membawa berita Injil, saudara adalah malaikat. Coba toleh kiri kanannya, lihat. Kamu gak tahu ya kalau kamu malaikat. Terus saudara akan berkata, iya gue gak tahu, memang gue gak pernah bawa kabar baik sih. Jadi gue memang bukan malaikat karena gue gak pernah bawa berita kabar baik. Yang gue bawa cuma berita, lu udah tahu belum? Lambe turah. Lu udah tahu belum? Kayak gini, kayak gitu semuanya. Lu udah tahu belum harga-harga naik semuanya? Kita bawa berita seperti itu. Kita nggak pernah bawa berita apa yang Tuhan mau kerjakan hari ini. Gospel is a good news. Gossip, digosok makin sip. Kita lebih tertarik kepada berita-berita gosip daripada berita-berita gospel. Kita anak-anak Tuhan adalah malaikat-malaikat pembawa kabar baik. Jangan tunggu malaikat yang spiritual turun belegedek. Hei, aku malaikat. Saudara pingsan dulu, geletek. Ya, bawalah berita baik dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan pernah membawa berita baik kalau engkau tidak pernah mengalami kebaikan. Dan saya tidak percaya kalau Anda menjadi anak-anak Tuhan hari ini ada di sini, Anda tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Omong kosong. Semua kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi kita seringkali menganggap kebaikan Tuhan itu hal yang sepele, hal yang kecil, hal yang sudah seharusnya tidak perlu diberitakan. Bikin malu memberitakan itu. No. Justru itulah yang dunia tunggu. Berita kabar baik, pengalaman hidupmu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkanmu, bagaimana Tuhan menyelamatkanmu, bagaimana Tuhan menjawab pergumulan doamu, bagaimana Tuhan selalu interview dalam kehidupanmu. Kita lihat beberapa contoh bahwa Tuhan Yesus pun memberitakan kabar baik. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus sendiri sebagai putra Allah yang penuh dengan Roh Kudus berjalan keliling ke kota-kota, ke desa-desa, memberitakan Injil kerajaan. Saudara ada di tempat kerja, nggak perlu menjadi pengkhotbah. Saya nggak mau saudara juga bawa Alkitab ke tempat kerjamu. Langsung datengin bosmu, Pak Alkitab berkata begini, dikaplok Anda. Bukan itu maksud saya. Ntar kita akan belajar bagaimana menjadi pemberita Injil. Yesus berkeliling kemana-mana, tidak bawa kitab Taurat gede-gede, tidak. Tapi Yesus berkeliling kemana-mana. Injil ada di dalam diri kita. Kitalah yang menjadi suratan terbuka bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Dan pada waktu dengar baik-baik, kita melakukan, memberitakan kabar baik. Kuasa dan mujizat Tuhan menyertai kita. Apa yang kita ucapkan akan ditopang, akan di backup oleh kuasa Roh Kudus. Paulus pun mengajarkan hal yang sama. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Coba lihat saya sekali lagi. Pada waktu Anda menjadi percaya, imanmu kepada Tuhan Yesus dimateraikan oleh apa? Baca ayatnya, dimateraikan oleh apa? Roh Kudus. Jadi Anda sudah punya kuasa Roh Kudus waktu Anda bertobat mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tidak perlu berbahasa roh dulu. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita, tidak ada satu orang pun bisa mengaku Yesus Tuhan tanpa kerja Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sudah mengerjakan sesuatu yang paling besar dalam dirimu.
Kasih tahu sebelah kiri kananmu, mujizat terbesar bukan orang mati bangkit. Mujizat terbesar aku yang seharusnya mati tapi mendapat hidup yang kekal. This is the greatest miracle on earth that Jesus ever performs. Ini adalah mujizat terbesar yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Enggak ada orang lain, enggak ada nabi lain, enggak ada rasul lain yang bisa mengerjakannya. Semua keselamatan hanya dikerjakan oleh Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan takut. Anda memang tidak bisa berbuat mujizat. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan mujizat. Kalau ada orang bilang, wah dia hebat dipakai Tuhan untuk mujizat. Bukan dia. Roh Kudus yang bekerja di dalam dia. Dan sebetulnya bukan dia, Anda pun bisa. Karena firman kerajaan ini, waktu Anda beritakan, waktu Anda ucapkan, kuasa akan menyertai kita. Amin. Kuasa Roh Kudus untuk menyelamatkan semua orang. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi berita Injil keselamatan bukan untuk sekadar orang. Tetapi untuk semua orang. Tetapi harus ada yang berani menyampaikannya. Harus ada yang berani memberitakannya. Harus ada yang berani mengatakannya. Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita. Yaitu pengampunan dosa. Berita keselamatan adalah semua dosa kita sudah diampuni. Sedang diampuni. Dan akan terus diampuni. Berita pengampunan bukan cuma untuk masa lalu. Seringkali kita berpikir Tuhan mengampuni yang sudah kita lakukan. Tetapi Tuhan belum mengampuni yang akan kita lakukan. Coba lihat saya, kalau saudara masih punya pola pikir seperti ini, saya jelaskan seperti ini. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, kapan itu? 2000 tahun yang lalu lebih, betul? Anda sudah lahir belum? Anda belum lahir, berarti Anda belum berbuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengampuni Anda belum? There you go. Sebetulnya pengampunan adalah sekali untuk selamanya. Yesus sudah mati sekali. Anda berbuat dosanya 2000 tahun kemudian, berbuat dosanya 3000 tahun kemudian. Tetapi Yesus nggak perlu mati lagi kan? Jadi dengan kata lain, Yesus sudah menebus semua dosa dan kesalahan kita. Nangkap sekarang? Simple pengertiannya. Dulu saya juga nggak nangkap seperti ini. Semakin hari makin belajar firman, semakin mengerti bahwa Yesus melakukannya once for all and once for everybody. Tidak perlu lagi berulang-ulang dia disiksa, disalibkan, tetapi untuk selamanya. Tetapi untuk kita melakukan firman Tuhan, Markus 13 ayat 10 berkata singkat. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Perintah Tuhan, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Jangankan beritakan Injil, ngelihat tetangganya sebelah gak ada kursinya aja, ada yang gak ke gereja, gak ada yang care. Gak ada yang care, itu mau urusannya Pak Pendeta, itu urusannya Ibu Gembala. Itu urusannya orang-orang, bukan urusan gua. Nah, mari kita belajar antara care dan kepo, bedanya cuma sedikit. Ya, kita tidak kepo, tetapi kita akan care untuk melihat bagaimana orang bertumbuh atau tidak di dalam Tuhan. Nah, sekarang saya masuk lagi, bahwa pemberitaan Injil harus sampai ke ujung bumi sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, Yesus yang datang kedua kali adalah dengan tahapan. Tahapan yang pertama adalah rapture. Rapture adalah berita pengangkatan. Tesalonika berkata dia datang di awan-awan dan yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan memakai tubuh kemuliaan. Sementara kita yang masih hidup, yang belum mati,
kita suddenly akan diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Nah, kalau saudara nggak tahu tubuh kemuliaan itu seperti apa, balik kepada Adam. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, itulah tubuh kemuliaan. Kalau terlalu jauh ke Adam, Anda nggak pernah baca Alkitab Kejadian, saya bawa lagi maju 4000 tahun, kemudian yaitu di dalam tubuh Yesus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Nah, kita belajar dari firman, tubuh kemuliaan Tuhan Yesus itu seperti apa? Sama seperti tubuh Anda dan saya, tapi bedanya tidak bisa dibatasi dengan ruang, waktu, dan dimensi. Waktu Yesus belum mati dan belum bangkit dari kematian, dia sama dengan kita, dengan tubuh fisikal seperti ini. Tidak bisa hadir di mana-mana. Tetapi waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, dalam keadaan pintu tertutup, dia bisa masuk. Tidak ada yang bukain pintu, dia bisa masuk. Dia bisa ada di mana-mana dalam waktu yang cepat karena tubuhnya tidak lagi terbatas oleh dimensi dan waktu. Dan dia bisa makan dan tidak bisa makan. Mau makan lalap, gado-gado, mau makan ikan bakar, Yesus demen ikan bakar. Dan saya percaya Yesus juga demen steak karena dia bilang well done. Dia selalu suka yang well done. Ya. Dia nggak suka yang medium rare kayak kita. Dia sukanya well done my faithful son. Well done gitu loh ya. Yesus suka yang well done tapi bukan gosong kayak empal. Ya, membuat saudara sedikit tersenyum daripada mangut-mangut ngantuk gitu ya. Oke, jadi pemberitaan Injil sebelum rapture. Ini kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang kita sebut dengan amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman." Perhatikan. Aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Bukan aku menyertaimu waktu kamu baik. Bukan dia berkata aku menyertaimu pada waktu kamu berdoa. Dia nggak berkata aku menyertaimu pada waktu kamu baca Alkitab. Dia berkata aku menyertaimu always sampai akhir zaman. Tidak ada batasannya. Tetapi ada satu requirement yang Tuhan bilang. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada waktu Anda menyampaikan Injil, firman, gospel, Tuhan berkata, aku menyertaimu. So, jangan takut. Anda tidak perlu jadi pengkhotbah seperti saya, tidak perlu jadi pengajar seperti saya untuk jadi penyampai berita Injil. Ntar kita lihat bagaimana caranya menyampaikan berita Injil. Ada beberapa metode yang harus kita kerjakan. Tetapi Anda harus percaya bahwa pada waktu Anda memberitakan Injil kebenaran, memberitakan firman Tuhan, Tuhan menyertaimu dengan Roh Kudusnya. Satu lagi kita lihat janji Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Coba perhatikan saya. Tetapi kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun atas kamu. Betul? Betul? Nah, kapan Roh Kudus turun atas hidup saudara? Kita sering menekankan pada waktu bahasa roh. Tetapi ayat tadi kita berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam engkau pada waktu engkau bertobat. Mengaku Yesus Tuhan. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kamu. Dan Roh Kudus itu akan membuat kuasa di dalam dirimu. Regardless Anda berbahasa roh atau tidak. Lalu kalau ayat ini kita teruskan ke Kisah Rasul pasal 2, maka orang-orang itu dibaptis dalam bahasa roh. Itu adalah salah satu manifestasi dari karya Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi Anda berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, Roh Kudus ada di dalam diri saudara.
Jangan terima pengajaran yang berkata bahwa kalau Anda tidak berbahasa roh, Anda belum penuh Roh Kudus. Nah, waktu Anda belum penuh Roh Kudus, Anda belum bertobat. Nangkap nggak? Saya mau menggarisbawahi ini dengan prinsip yang dasar sekali. Terlalu banyak pengajaran yang simpang siur di luar sana bahwa baptisan Roh Kudus adalah tanda satu-satunya bahwa kita penuh Roh Kudus. No, bukan satu-satunya, itu salah satu tanda. Dan di dalam Kisah Rasul yang lain juga dikatakan, dan di dalam 1 Korintus juga dikatakan bahwa berbahasa roh adalah karunia atau pemberian daripada Tuhan. Dan banyak karunia itu yang ditulis cuma ada 9, tapi saya percaya ada begitu banyak karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang harus kita buahkan bukan karunia, jangan kejar karunia, tetapi yang harus kita usahakan apa? Buah roh. Nah, waktu Roh Kudus ada di dalam diri kita, Anda bahasa roh atau tidak bahasa roh, maka Roh Kudus akan memproses hidup Anda, melahirkan buah roh. Nah, buah roh itu karakter yang berubah. Kalau Anda mengaku bertobat tetapi Anda berbahasa roh tetapi hidup Anda tidak berubah, ini bukan Roh Kudus. Ini rokok kudus. Terlalu banyak orang yang berbahasa roh tapi hidup dalam perjinahan. Terlalu banyak orang yang berbahasa roh tapi berbohong kemana-mana, omong besar kemana-mana. Buah rohnya nggak muncul. Mari kita lihat pada proporsi yang sebenarnya. Bahwa buah roh. Kisah Rasul 1 ayat 8 ini berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kata saksi di situ bukan cuma berkata-kata ngomong tentang Yesus. Tapi kata saksi bahasa Yunaninya adalah martir. Apa martir? Rela mati bagi Kristus. Seorang yang hidup dikuasai Roh Kudus, tidak lagi ada hitung-hitungan untung rugi dalam mengikut Tuhan. Dia sudah sold out buat Tuhan. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus, tidak lagi kalau ke gereja, gua nggak buka toko, nanti gua nggak cuan. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus, rela jangankan duitnya, dompetnya, hidupnya pun diserahkan Tuhan. Oke. Tapi saya melihat banyak seorang yang berbahasa roh, saya nggak bilang penuh Roh Kudus, tapi nikah dengan orang yang bukan anak Tuhan. Mana buah rohnya? Seorang yang berbahasa roh, hidup dalam percabulan, hidup dalam pornografi. Seorang yang berbahasa roh, hidupnya gak karuan. Berarti dengan kata lain, tidak jaminan Anda berbahasa roh, Anda akan hidup kudus. Tetapi kalau Anda mengizinkan Roh Kudus memproses Anda, maka Anda akan dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan jaminan pada waktu Anda dikuasai oleh Roh Kudus, Anda tidak pernah gagal. Semua kita pernah gagal, termasuk yang ngomong saya pernah gagal jatuh dalam dosa. Saya mau pertegas, jatuh dalam dosa berbeda dengan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa, ada nggak di sini ada orang bilang, aduh kepala kedebuk jatuh, aduh gila enak banget tadi jatuh. Ada? Ada? Nggak ada kan? Kalau ada orang itu berarti orang itu. Tapi banyak sekali saya lihat orang bilang dia jatuh dalam dosa. Tapi hidupnya penuh dengan perjinahan, gonta-ganti cewek, gonta-ganti cowok. Itu bukan jatuh dalam dosa. Itu hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa cukup sekali gedebuk, menyesal, dan seumur hidup akan menjadi satu pelajaran yang indah. Jatuh dalam dosa mungkin kepepet nggak bayar perpuluhan bulan ini. Bukan terus-terusan nggak bayar perpuluhan. Saya nggak nyindir, nyikat.
Jatuh dalam dosa berbeda dengan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa hanya menghitung, mengulang. Apa yang kita lakukan, yang kita tahu itu salah. Tapi kita lakukan terus. Ya ada ayatnya buat orang-orang seperti itu. Kan Alkitab juga berkata, Pak, roh itu memang mau kuat, tetapi tubuh itu lemah. Nah ayat itu dipakai andalan buat orang-orang seperti itu. Tapi saya mau berkata bahwa memang tubuh itu lemah, roh itu kuat. Itu sebabnya aktifkan rohmu. Baca Alkitab. Jangan nonton film yang aneh-aneh. Hei orang tua yang ada di sini saya peringatkan. Jangan izinkan anakmu untuk merayakan Halloween. Halloween bukan cuma sekedar acara-acara yang biasa. Halloween adalah memperbesar, mempermuliakan kuasa kegelapan. Anak-anak dipakai penyihir, pakai gambaran setan. Lalu kita membuat anak-anak sepertinya kelihatan lucu, funny, hal-hal yang iblis, hal-hal yang menakutkan. Anda bilang itu lucu. Don't do it. Kenapa kita lakukan? Ya karena kita nggak tahu. Kita akan berkata, tuh orang lain juga melakukannya. Hei, kalau Anda berkata begitu, tuh orang lain juga berzina, tuh orang lain juga menipu, tuh orang lain juga nyeleweng, tuh orang lain juga korupsi. Kenapa kita katakan itu dosa? Terlalu banyak orang yang tidak mengerti kebenaran dan mereka lakukan itu. Lalu kita yang sudah mengerti kebenaran, kita ikut-ikutan supaya kita diterima di dalam lingkungan itu. Hello? Terlalu banyak. Kita tidak memberitakan Injil kabar baik, tetapi kita menyerap berita-berita dunia, menyerap budaya-budaya dunia untuk kehidupan kita. Sekarang saya mau berkata, penyebaran Injil sesudah rapture. Nah, ini akan membuat saudara akan melongo dibuatnya. Kalau tadi sebelum rapture sampai akhir zaman, sekarang sesudah rapture. Saya menulis ada dua golongan besar. Sesudah rapture saudara dan saya ada di sini enggak? Enggak ada di sini ya. Berarti ada orang bilang kalau sesudah rapture tidak ada penginjilan. Who say so? Keliru abis. Kita lihat buka ayatnya. Wahyu 11 ayat 3 sampai 4. Wahyu 11 ayat 3 sampai 4. Dan aku memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. 1260 hari adalah sama dengan 3,5 tahun. Dan ini adalah sama dengan masa antikris yang berkuasa. Terus ayatnya ayat 5 sampai 6. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah dari mulut mereka, keluarlah api dari mulut mereka yang menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa agar segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Saudara-saudara yang rajin baca Alkitab, dari Wahyu 11 ayat 5 dan 6, saudara tahu dua jenis mujizat ini siapa yang mengerjakannya? Ayo yang jelas ngomong. Musa dan Elia. Tapi saya nggak mau berkata Tuhan akan menurunkan kembali Musa dan Elia. Banyak penafsir Alkitab berkata Musa dan Elia yang akan diturunkan kembali. Tetapi Alkitab jelas tidak mengatakan siapa mereka. Coba lihat saya. Siapa di dunia ini yang belum pernah mati? Yang diangkat Tuhan hidup-hidup? Henoh dan Elia. Kalau Tuhan konsekuen dengan firman-Nya bahwa manusia hanya boleh mati sekali dan setelah itu mereka akan dalam hidup yang kekal, harus mati. Berarti ada dua orang yang sampai hari ini belum pernah mengalami kematian. Henoh dan Elia.
Banyak penafsir juga berkata mereka harus turun lagi ke dunia dan mereka harus mati secara fisik. Tetapi dari pembacaan kita sekarang, jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Itu mujizat siapa? Elia. Elia menurunkan api dari sorga dan menghanguskan semua korban bakaran. Saudara perhatikan. Ayat yang ke-6. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit. Siapa? Elia. Berdoa untuk 3,5 tahun tidak turun hujan. Supaya jangan turun hujan selama mereka berbuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Siapa yang melakukan ini? Musa. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Siapa yang melakukan ini? Musa. Dengan 10 tulah bangsa Mesir. Yang terakhir adalah tulah anak sulung. Setiap kali mereka menghendakinya. Jadi whatever, entah itu Henoh dengan Elia, entah itu Musa dengan Elia, saya kasih satu kalgi rahasia. Alkitab tidak mencatat menemukan tubuhnya atau mayat Musa. Tunjukkan sama saya di mana Alkitab, di mana Musa dikuburkan. Tidak ada. Tetapi di dalam kitab Yudas dikatakan bahwa malaikat dari surga turun mengangkat mayat Musa dan membawa ke Firdaus. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau Musa ada hidup di kuburan, sekarang ini kuburan itu disembah sama orang Israel. Karena sampai hari ini yang mereka dengung-dengungkan, semua yang masih mereka pegang adalah kitabnya Musa, Taurat. Tetapi nanti Musa, kalau Musa yang turun, kalau Elia yang turun, Musa akan berkata, hey, bangsa Israel sudah akan lihat, ini Musa. Musa akan berkata, aku Musa, tapi aku menyembah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Setiap bangsa Israel akan berlutut. Setiap bangsa Israel akan menangis mengaku Yesus Tuhan. Inilah penginjilan akhir zaman sesudah rapture. Bangsa Israel tidak akan bertobat mengaku Yesus Tuhan sebelum rapture. Jadi dengan berita ini Anda masih punya waktu hidup untuk tenang saja. Bukan tenang enak-enak ongkang-ongkang kaki, tetapi Anda persiapkan iman Anda. Dan ada satu kelompok besar lagi yang akan Tuhan bangkitkan pada waktu setelah rapture, masa aniaya. Kita lihat Wahyu 11 ayat 7 sampai 10. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan mereka serta membunuh mereka. Siapa ini? Antikris. Antikris akan muncul dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Kota mana ini? Yerusalem. Come on, kalau baca Alkitab mikir, makanya jangan pakai dengkul. Jangan cuma baca atas kilat, tidak pernah mikir kota apa ini, kota Yerusalem. Sampai sekarang dan sampai nanti kota Yerusalem akan menjadi pusat daripada kehidupan manusia. Karena itu namanya Yerusalem, kota damai, kota yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan sampai hari ini kota itu menjadi perebutan. Saya sangat menyesalkan bangsa kita, orang Australia, mencabut kembali yang sudah dilakukan bahwa mereka mendeklar memindahkan ibu kota Israel dari yang tadinya di Tel Aviv ke Yerusalem. Tetapi Perdana Menteri yang baru sekarang mengatakan kembali mereka akan membawa kedutaan besar Australia di Tel Aviv. Kok bengong gitu? Baca Alkitab dan baca berita. Jangan baca gosip aja yang dicari. Jangan berita film-film yang gak karuan yang didengar. Berita yang sungguh-sungguh gunanya kita mengerti Alkitab, gunanya mengerti berita zaman, sehingga kita bisa counter berita zaman dengan firman yang kita mengerti. Di
Ya, ayat 9 kita teruskan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi mereka yang diam di atas bumi. Perhatikan, kedua nabi ini mempunyai kuasa yang begitu dahsyat, tetapi bukan menjadi sukacita, tetapi menjadi siksaan bagi mereka yang tinggal di bumi. Siapa yang tinggal di bumi? Not you and me, not the church, but people yang tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tahu persis ini adalah nabi-nabi yang hebat. Dan pada waktu mereka membuat mujizat, bukan mereka bersukacita, mereka malah ketakutan. Karena mereka ada di pihak lawan. Where is you and me? With God. Jadi saya menyampaikan berita akhir zaman dengan proporsi yang benar untuk membuat iman Anda bertumbuh, bukan menjadi ketakutan. Hey, Anda menjadi bertobat, Anda bertumbuh karena ketakutan. It's not right. Tuhan tidak mau Anda mencari Dia karena dasar ketakutan. Tuhan mau Anda mencari Dia, menyembah Dia dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh sukacita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil. Kalau lu gak bertobat, lu dihukum, lu dibinasakan. Itu benar. Tetapi itu jangan dibombardir. Jangan ditakut-takutin orang. Karena iman, karena ketakutan. Dasarnya tidak kuat. Begitu mereka menikmati kesenangan, takutnya hilang. Imannya pun goncang. Are you with me? Kita tidak akan mengalami masa aniaya antikris. We are going rapture. Ada banyak penafsir Alkitab berkata tidak ada lagi pertobatan setelah rapture. Who say so? Ayat-ayat sudah menuliskan kepada kita. Ini loh. Dan setelah 3,5 hari mayat itu, katakanlah itu Musa dan Elia. Tapi jangan bilang, Om saya ngomong itu Musa dan Elia. Enggak loh ya, saya nggak ngomong loh ya. Perhatikan. 3,5 hari. Coba lihat saya, wajar nggak orang mati 3,5 hari digeletakin di pinggir jalan? Nggak wajar. Tapi ini yang terjadi kepada mereka. Saudara, dulu saya nggak tahu kenapa satelit dan TV sekarang begitu canggih. Orang bilang untuk persiapan akhir zaman, benar. Saya pun mau berkata, justru lewat satelit dan televisi, mereka akan melihat bagaimana saksi Tuhan, 2 orang hebat ini mati tergeletak di jalan, dan semua bangsa, semua suku, semua bahasa akan melihat lewat TV dan lewat internet dan lewat satelit. Tetapi 3,5 tahun kemudian apa yang terjadi? 3,5 tahun, 3,5 hari. 3,5 tahun mayatnya udah busuk. 3,5 hari. Wahyu 11 ayat 11 sampai 13. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dari semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Ngelihat mati takut, ngelihat hidup takut. Piye toh? Inilah orang-orang yang tidak punya pengharapan, segala-gala sesuanya menjadi takut. Ketakutan, dan orang-orang itu mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit dan diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu, kota apa? Yerusalem. Akan roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain akan ketakutan, lalu memuliakan Allah di sorga. Saudara lihat saya, kenapa Tuhan menggoncangkan Yerusalem dan sampai 7.000 orang mati? Karena waktu itu Yerusalem sudah dikuasai oleh antikris. Dan tidak ada lagi orang yang menyembah Tuhan di sana. Jadi Tuhan menghancurkan kota itu. Dan 7.000 orang mati dengan gempa bumi yang dahsyat. Satu kelompok lagi yang saya mau katakan. Kalau tadi 2 saksi yang luar biasa yang Tuhan turunkan dari sorga. Sekarang ada yang di muka bumi yang Tuhan bangkitkan untuk bersaksi setelah terjadinya rapture. Siapa mereka? Wahyu 7 ayat 1-4. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi.
Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Bayangin, nggak ada angin. Jadi apa? Udara begitu panas, udara begitu mendidih. Apa yang terjadi? Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Dan ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada empat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu berapa? Berapa? Dan dari mana mereka? Dari keturunan Israel. Saksi Yehova mengatakan bahwa yang akan masuk surga hanya 144.000 orang ini. Itulah keturunan Israel. Kita anak-anak Tuhan, Kristen tidak akan masuk surga. Kita tidak akan mewarisi surga. Baca ayatnya, siapa mereka? 144.000, 12.000 dari suku Yehuda, dari suku Dan, dari suku Benyamin, dari suku yang lain. 12.000, total 144.000. Dengan kata lain, bahwa selain dua saksi yang akan menjadi saksi di Yerusalem, Tuhan akan membangkitkan 144.000 orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel untuk menjadi saksi. Dan akan menjadi satu tanda mujizat yang besar setelah terjadinya rapture. Wow, what a great message. Jadi kita anak Tuhan, bersukacitalah, semakin dekat ke akhir zaman, semakin perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan kerjakan. Jangan penuh dengan ketakutan hidup itu. Mari hidup itu penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Amin. Amin. 144.000 ini orang-orang Israel yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan Alkitab mengatakan mereka tidak kawin. Mereka orang-orang yang asli, bujangan, gadis, ting-ting, yang tidak pernah mencemarkan dirinya dengan seks yang gak karuan. Oke, akhir zaman setelah rapture. Sekarang kita kembali ke alam natural kita. Kita belum rapture kan? Kapan rapture? Gak tahu. Dan kalau ada orang ngasih tahu saudara rapture bakal datang tahun sekian, pergi dari dia. Gak usah didengerin omongannya. Karena Alkitab berkata tidak ada satupun orang yang tahu. Dan kalau ada orang bilang syarat rapture harus penuh Roh Kudus, harus begini, harus bahasa roh, harus gini. Tolak dia, dalam nama Yesus tidak ada. Alkitab tidak pernah memberikan kriteria untuk sebuah rapture. Alkitab tidak menentukan waktu kapan rapture. Jadi rapture bisa terjadi at any time. Pak, kalau kita belum siap gimana? Nah, di sini pertanyaan yang benar. Kalau Anda belum siap, dengar baik-baik. Rapture tidak akan datang. Tuhan tidak akan mengangkat umatnya yang tidak siap. Tapi beda kalau Anda tidak siap karena Anda sendirian. Maksud saya, kalau gereja universal nggak siap, Tuhan tidak akan rapture. Tuhan tidak akan datang. Tetapi kalau Anda sendiri yang nggak siap, ya itu salahmu dewe. Nah kan nggak sih? Jangan bilang ke orang lain, oh Tuhan nggak akan datang sebelum aku siap. Enaknya. Mana ayatnya? Are you with me? Clear ya, saya menggariskan dengan jelas. Justru Tuhan tidak datang-datang sampai sekarang. Karena memang gereja belum siap. Injil kerajaan belum diberitakan sampai ke seluruh muka bumi. Secara keseluruhan, bukan perseorangan, bukan per gereja. Untuk membuat rencana Tuhan digenapi dengan benar dalam schedule waktu yang right, persiapkan dirimu. Gak usah bingung rapture kapan datang, gak usah bingung kapan akan terjadinya, gak usah tanya gua terangkat atau enggak. Syarat untuk rapture terangkat adalah cuma satu, Anda bertobat hidup di dalam kasih karunia Tuhan, that's all. Amin. Nah sekarang
untuk membuat Anda siap dan untuk supaya schedule kedatangan Tuhan yang kedua kali terpenuhi di muka bumi. Lakukanlah pemberitaan Injil dengan benar. Yohanes 4 ayat 34-36 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya sering menambahkan gini, makananku ialah barbecue, steak, dan wagyu gitu loh. Tapi Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba ya saya lagi, saya mau tanya, pekerjaan Yesus sudah selesai belum? Penebusan selesai, tapi pemberitaan Injil belum selesai. Itu sebabnya Dia berkata apa? Waktu Dia mau naik ke sorga, Dia kumpulkan semua murid-muridnya. Dia berkata apa? Pergi dan beritakan Injil kepada segala bangsa, kepada segala makhluk. Dan ajar mereka apa yang aku ajar kepadamu. Siapa yang percaya, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Coba tanya sebelah kiri kanannya, lu udah lakukan belum? Mari, saya mau menggairahkan Anda. Tugas untuk memberitakan Injil. Bukan tugas saya, bukan tugas Tante Lydia, bukan tugas Yosi saja. Tapi tugas kita semuanya. Ayat 35 berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penambur dan penuai sama-sama bersukacita. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, nantilah, tunggu lamalah, masih lama kok Tuhan datang, kita nyantai-nyantai dulu aja. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, keluarga gua belum siap. Tetangga gua belum siap diberitakan Injil, nantilah. Tetapi Alkitab berkata, engkau mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai menerima upahnya dan mengumpulkan buahnya untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Amin. 2 hari yang lalu, hari Jumat, penabur dan penuai sama-sama bersukacita menuai 4 jiwa. Susi memberitakan Injil kepada temannya. Bertahun-tahun, sudah berapa tahun Sus? 20 tahun. Enggak berhenti, dia cerita tentang Tuhan, bersaksi tentang hidupnya, bagaimana mujizat terjadi dalam dirinya, bagaimana lahirnya Nara, temannya cuman sampai akhirnya malapetaka terjadi dalam hidup orang ini dan dia akhirnya mencari Susi. Dan Susi bercerita lagi tentang kebaikan Tuhan dan orang ini mau bertobat. Maka datanglah mbahnya Susi, Samuel Yusuf. Didatangkan sapi sial untuk dia yang menabur, dia yang menyirami, saya yang menuai. Saya tidak sendirian, saya bawa pasukan pendoa saya, Yohana Ilu Sueca. Ya. Penabur, penyiram, dan penuai sama-sama bersukacita. Mereka setelah saya kunjungi, kami kunjungi ada Susi dan semuanya dia cerita panjang lebar tinggi dalam, banyakkan dia ngomong daripada saya ngomong. Saya cuma ngomong beberapa kalimat, saya bilang oke, semuanya itu baik, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa kamu sudah punya Tuhan. Ya, terus saya bilang lagi, sekarang kamu siap gak untuk menerima Yesus Tuhan? Siap. Anaknya datang, kamu siap gak? Saya tanya satu-satu, siap. Begitu mudahnya mereka menerima Tuhan. Ya saya ajak pertobatan. As simple as that. Memberitakan Injil kebenaran, tidak perlu susah. Tadinya mereka mau minta dibaptis. Saya bilang nanti dulu ya, jangan dibaptis sekarang. Kalau sekarang dibaptis, ini nanti kamu dibaptis di bathtub kayak Susi dulu. Susi juga dulu dibaptisnya di bathtub. Tapi saya percaya Tuhan akan membaptis kamu dengan proper. Saya bilang nanti cari waktu yang tepat. Sekarang kamu sudah terima Tuhan, kapan waktu kamu senggang, saya baptis kamu.
perempat di Roseville. 1 mama, 3 anak, jadi 4 orang. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Saudara, inilah yang sesungguhnya yang Tuhan nunggu. Beritakan berita Injil kebenaran. Jangan Injil kebenaran cuma disimpan buat dirimu sendiri. Tapi bagikan kepada orang, bagikan kepada orang. Oke, tadi Tuhan Yesus sendiri, makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa. Sekarang apa yang dilakukan kepada Petrus? Matius 16 ayat 18-19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Lagi-lagi Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengaku Yesus yang lahir dalam kerajaan, alam maut tidak menguasainya. Saudara jangan takut. Saudara tidak datang ke alam maut. Orang yang mati di dalam Tuhan masuk ke Firdaus atau pangkuan Abraham. Orang yang mati di luar Tuhan masuk ke alam maut, Hades. Ini yang terjadi di dalam Injil Lukas. Pada waktu Lazarus dan orang kaya mati. Orang Lazarus mati. Guru sekolah minggu berkata, karena orang itu kaya dia masuk dalam alam maut. Enggak, bukan karena kaya. Karena dia enggak kenal Tuhan. Kalau Anda walaupun miskin gak kenal Tuhan, sama. Guru sekolah gue bilang karena Lazarus miskin, maka dia masuk surga. Orang miskin tidak punya surga. Orang kaya tidak punya neraka. Orang yang punya Tuhan yang punya surga. Anda bisa miskin tapi masuk neraka. Anda bisa kaya tapi masuk surga. Langsung amin keras, amin. Ya karena semua pengen kaya tapi masuk surga. Nggak ada yang pengen miskin masuk surga. Ayat 19, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Matius 24 ayat 14, cepetan waktu saya tinggal 3 menit. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekarang saya membagi kategori. Saudara, tadi saya kasih kesaksian, sekarang kesaksian ini saya bagi 3. Bahwa kesaksian kita tentang Injil kerajaan atau tentang gospel bisa satu, lewat kehidupan kita sehari-hari. Lewat perbuatan kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya dibuang dan diinjak orang. Kalau hidup saudara hambar, tidak ada rasanya lagi. Ibadah sudah menjadi biasa. Apalagi ibadah dengar khotbah sampai ngantuk-ngantuk, saudara, itu sudah hambar gairahmu. Ngantuk bisa dilawan. Amin. Kalau ada gairah dalam mencari Tuhan, ngantuk, kalau ngantuk ke belakang sana, colok matanya lah, sakit. Supaya keluar jadi benar lagi gitu loh. Kalau perlu bawa cabai. Kalau udah mulai ngantuk bawa ke toilet, pecahin cabainya, tolesin di sini. Supaya keluar kelihatan, supaya saya melihat, aduh dia urapan banget ya, dia menangis karena terharu gitu loh. Dia susah membedakan mana menangis karena terharu, mana menangis karena cabai. Saudara, semua ada di dalam diri kita. Tuhan sudah menaruh di dalam diri kita. Apalagi sudah bertobat. Gairahkan dirimu. Gairahkan dirimu. Gairahkan dirimu. Saudara yang bisnis, saudara yang kerja. Gairahkan dirimu untuk mencari Tuhan. Oke? Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara, lihat saya sekali lagi. Ada orang berkata gini, Pak, saya tidak dipanggil seperti Bapak. Pinter khotbah, pinter ngomong. Yang bilang kamu menjadi pendeta khotbah siapa? Untuk memberitakan Injil, Anda tidak perlu pintar ngomong, Anda tidak perlu pandai berkata-kata, Anda tidak perlu banyak mengerti firman Tuhan. Untuk memberitakan Injil, Anda ceritakan apa yang Anda alami. Dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Dan perkataan Anda cuma sederhana. Kalau Anda yang pintar ngomong, apalagi saya bilang kepada seseorang, kalau kamu ada di dekat saya matiin radio, karena kamu ngomongnya kayak radio. Nggak perlu seperti radio.
Anda ngomong secukupnya. Saya bukan tipe orang yang kalau ada di depan orang ngomong terus, enggak. Saya enggak bawel. Saya lebih banyak introvert daripada ekstrovert. Tetapi kalau saya sudah bercerita tentang Tuhan, kalau saya sudah menyaksikan kasih Tuhan, mulut ini enggak bisa direm. Kenapa? Ada satu terang, ada satu gairah yang muncul di sini yang untuk menyaksikan kebenaran Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekitar saya. Itu yang benar dan tidak bisa dipendam. Regardless Anda bisa ngomong atau nggak bisa ngomong, Anda tahu firman atau nggak tahu firman, yang penting Anda mengerti kebenaran itu dalam diri Anda dan Anda sudah menikmatinya. Itu pengalaman dengan perkataan. Sekarang dengan perbuatan. Sekarang lewat dengan perkataan pun sama. Anda tidak perlu pintar ngomong, ya. Yang Anda perlu bagi adalah begini. Hidup Anda sebelum bertobat seperti apa? Ingat. Lalu setelah Anda bertobat, hidup Anda seperti apa? Dan di tengahnya, kita harus mengerti bahwa apa yang membuat aku berubah, itu inti sebuah kesaksian. Ceritakan hidup Anda sebelum bertobat. Tetapi lihat saya, jangan menceritakan hidup Anda sebelum bertobat, panjang, lebar, tinggi, dalam, detail. Lalu cuman satu kalimat, saya sudah bertobat sekarang Tuhan menjadi Tuhan saya, selesai. Itu bukan kesaksian. Itu saudara menyaksikan kehebatan kuasa gelap. Proporsi waktunya tolong Anda atur. Anda tidak perlu membuat heboh masa lalumu yang kelam. Tetapi apa yang harus Anda kerjakan? Beritakan kebaikan dan kuasa Tuhan. Anda boleh menceritakan keburukanmu di masa lalu. Tapi jangan bilang, wah dulu gak pernah ngalami sih, gue ngalami kayak gini. Tinggi dalam panjang lebar sampai 2 jam. Lalu cuma 5 menit Tuhan Yesus baik. Dia membuat aku bertobat, amin. Selesai. Dan banyak orang bersaksi di gereja pun seperti itu. Saya mau berikan Anda pengertian. Tinggikan Tuhan, bukan tinggikan keburukan Anda. Tinggikan Tuhan, bukan tinggikan pengalaman kejelekan Anda. Pengalaman kejelekan Anda tidak perlu ada yang dibanggakan. Pengalaman dengan Tuhan, itu yang Anda tinggikan. Oke, saya kasih satu ayat terakhir. Apa yang membuat kita berubah? 2 Petrus 1 ayat 2-4. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ceritakan hidup Anda dengan kata-kata yang sederhana. Bagikan bagaimana kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus mengubah hidup Anda. Nah, kalau Anda masih belum berani melakukan seperti itu, saya mempunyai 4 resep. Apa yang bisa Anda lakukan untuk memberitakan Injil supaya semua dunia mendapat mendengar berita Injil? Pertama, doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan mereka. Mereka ada di front lini depan. Mereka yang bergerak, mereka yang maju, mereka yang menjadi ujung tombak. Mereka yang berkhotbah, mereka yang KKR, mereka yang pergi kemana-mana. Doakan hamba-hamba Tuhan yang Anda kenal pelayanan. Supaya Tuhan pakai mereka, supaya Tuhan urapi mereka. Supaya Tuhan betul-betul menjadi saksi yang besar dalam diri mereka. Dan jangan sampai mereka mencari popularitas. Jangan sampai mereka mencari kekayaan. Jangan sampai mereka mencari nama baik buat diri mereka. Tapi biarlah Injil Tuhan Yesus yang mereka beritakan. Doa. Kedua, bantu mereka dengan apa yang bisa Anda bantu. Kalau di gereja ini perlu, jangan berkali-kali mesti disuruh kapan pelayanan. Do it purposely. Saya menghargai beberapa orang yang gak perlu saya mintain tolong. Begitu melihat ada sesuatu yang gak beres, dia kerjakan. Tidak salah Anda datang ke gereja jualan, enggak salah.
Tetapi lebih penting Anda datang ke gereja, lihat apa yang bisa Anda lakukan. Untuk memberitakan Injil kebenaran. Bantu. Ada yang bisa masang ini, ada yang bisa masang itu, ada yang bisa begini, betulin ini, betulin itu. Do it purposely. Jangan datang ke gereja, sudah terlambat, pulang paling cepat. Hanya cuma sekedar dengar firman. Yang penting kan dengar firman. No, bantu pelayanan di tempatmu berada. Bantu do something di rumahmu berada. Berikan ide, berikan pendapat, berikan saran. Dan yang terakhir, sebetulnya ini yang paling utama. Bayarkan perpuluhanmu dan persembahanmu dengan benar. Karena dengan itu Anda menopang mereka untuk melayani Tuhan. Supaya mereka bisa lebih berapi-api bersemangat untuk Tuhan. Amin. Bantu, topang mereka, pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba sudah selesai berbicara. Bagaimana menjadi seorang pemberita kabar baik. Bagaimana menjadi seorang malaikat-malaikat yang pembawa pesan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Supaya dunia semakin hari semakin mendengar sampai ke pelosok-pelosok penjuru bumi. Dan segala sesuatu terjadi oleh karena firman-Mu Tuhan. Pada waktu firman-Mu belum mencapai penjuru bumi, maka Engkau akan terlambat untuk datang. Dan buat kami siap Tuhan, buat kami menikmati, memberitakan Injil, bersaksi adalah menjadi makanan dan gaya hidup kami. Bukan lagi cuma hanya untuk sekedar di gereja, tapi dimanapun kami berada Tuhan, buat kami untuk menjadi pembawa kabar baik. Bukan cuma dengan perkataan, tetapi dengan sikap hidup kami Tuhan. Dengan sikap hidup kami yang benar, hidup kami yang menjunjung tinggi kekudusan, hidup kami yang melakukan firman. Meskipun kami sering jatuh, tapi kami akan bangun lagi Tuhan. Kami percaya hidup kami sudah Engkau katrol, sudah Engkau berikan anugerah-Mu, sehingga tidak ada lagi iblis yang bisa menuduh bahwa kami tidak layak. Kami memang tidak layak, tapi kami dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan, khususnya gereja-Mu di tempat ini. Pakai gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi alat kepanjangan daripada tangan-Mu dan kaki-Mu untuk memberitakan Injil. Hamba bersyukur Tuhan, istriku dan anakku sekarang sedang ada di Jakarta. Mereka sedang mendidik dan dididik untuk mengajar para hamba-hamba Tuhan. Untuk membuka gereja di pelosok-pelosok dimanapun berada. Mereka memperlengkapi hamba-hamba-Mu untuk mentraining mereka, baik secara firman, baik secara doa, maupun secara manajemen dan keuangan. Tuhan pakai mereka, karena mereka juga akan membuka gereja-gereja dimanapun mereka berada. Tetapi juga hamba berdoa Tuhan, pakai kami. Kami akan menjadi gereja yang berjalan keliling di tempat pekerjaan kami, di tempat usaha kami, di tempat pergaulan kami. Kami bukan menjadi Kristen yang cuma fanatik, tetapi kami menjadi Kristen yang hidup dan membawa kehidupan kemanapun kami pergi. Dalam nama Yesus, sekarang kuduskan hidup kami Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kami mempersekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur ini dengan darah-Mu, untuk benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati, sehingga kami boleh mendeklarasikan kebenaran firman-Mu kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh jawaban mendapat jawaban. Dalam nama Yesus, kami akan sambut dan melakukan perjamuan kudus dengan yang indah daripada-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang di rumah, siapkan perjamuan kudus-Mu, dan yang di sini, mari kita masuk dalam perjamuan